Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bu Nasyiah dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas akhir untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu merger antara PT Induk Indosat Tbk dan PT Induk Hutchison Tree Indonesia. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu ada Loren Yosi Kristanto, ada saya sendiri Risma Alfiani, ada Satifah Afriani, dan ada Sekarulan Oktavia. Dalam diskusi kali ini, kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga ada analisis kasus, dan yang keempat ada dampak dari merger. Oke, pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Merger adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan untuk meningkatkan dan menciptakan momentum baru. Pada umumnya, perusahaan yang melakukan merger merupakan perusahaan yang terancam bangkrut. Untuk menyelamatkan mereka harus bergabung dengan perusahaan lain. Selain menyelamatkan perusahaan, alasan lain merger adalah untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pangsa pasar, dan lain-lain. Nah, dapat dikatakan juga bahwa merger ini juga merupakan strategi bisnis. Saat merger sendiri digunakan sebagai alternatif perluasan usaha yang dilakukan. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 9 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, merger didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perseroan untuk menggabungkan diri. Proses merger ini juga mengakibatkan aktiva dan pasiva perseroan akan beralih. Perseroan yang menggabungkan diri juga akan berakhir karena hukum. Kemudian perlu diperhatikan bahwa terdapat larangan dalam proses merger, yakni timbulnya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat. Praktek ini akan diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan merger harus membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada KPPU paling lambat 30 hari kerja sejak merger berlaku efektif yuridis. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 PP Nomor 57 Tahun 2010. Merger yang dilakukan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya memang bukanlah sesuatu yang mudah. Maka dari itu, perlu menentukan waktu yang tepat untuk melakukannya, supaya perusahaan bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu, untuk bahasan yang kedua mengenai profil perusahaan. Perusahaan yang pertama adalah Indosat. Berdiri pada tanggal 10 November 1967, perusahaan ini dari awal menyediakan layanan telekomunikasi internasional. Dikutip dari laman situs resminya, Indosat berjalan dengan adanya penanaman modal asing. Modal awalnya berasal dari perusahaan asal Amerika Serikat, American Cable and Radio Corporation. ACR ini merupakan anak perusahaan dari International Telephone and Telegraph Corporation. Modal awal yang diberikan untuk Indosat sebesar 6 juta dolar. Pada tahun 2011, Indosat menguasai 21% pangsa pasar. Nah, pada tahun 2013, Indosat memiliki 58,5 juta pelanggan untuk telepon genggam. Kemudian pada tahun 2015, Indosat mengalami kenaikan jumlah pelanggan sebesar 68,5 juta pelanggan dengan persentase naiknya sebesar 24,7% dibandingkan dengan tahun 2014, yakni sebesar 54,9 juta pengguna. Nah, kemudian pada bulan Februari 2013, perusahaan telekomunikasi Qatar yang sebelumnya bernama Hitel dan menguasai 65% saham Indosat berubah nama menjadi Ooredoo dan berencana mengganti seluruh perusahaan miliknya atau di bawah kendalinya yang berada di Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara dengan nama Ooredoo pada tahun 2013 atau 2014. 2 tahun kemudian, pada tanggal 19 November 2015, Indosat akhirnya mengubah identitas dan logonya dengan nama Indosat Ooredoo. Kemudian perusahaan yang kedua, yakni Tree Hutchison, berdiri pada tanggal 20 Maret 2000 yang awalnya bernama PT Telindo Intinusa.
PT Hutchison dan kemudian berganti nama menjadi PT Cyber Access Communication. Perusahaan ini 100% sahamnya dimiliki oleh Charoen Pokphand, sebuah perusahaan konglomerasi Thailand yang lebih dikenal sebagai pemain besar di industri peternakan, pembibitan, dan perikanan. Upaya PT CAC untuk masuk ke industri telekomunikasi bermula ketika mereka mengikuti tender 3G di sistem UMTS yang diadakan pemerintah pada September 2003 bersama dengan PT Tira Austenit, PT Astratel Nusantara, PT Surya Waringin Mas, PT Global Media Seluler, dan PT Catur Surya Lestari. Pada tanggal 9 Oktober 2003, PT CAC ditetapkan sebagai pemenang tunggal dalam tender tersebut, sehingga diperkirakan akan menjadi operator pertama yang menggunakan teknologi ini. Namun, belum juga beroperasi. Pada tanggal 9 Mei 2005, Charoen & Hutchison Asia Telecom menyepakati perjanjian untuk menjual 60% saham Charoen di PT CAC kepada Hutchison Telecom. Sementara itu, Charoen akan tetap mempertahankan 40% saham sisanya. Walaupun sempat ada rumor Hutchison akan menunda transaksi ini dan sempat menuai kontroversi karena pertentangan pemerintah, pada akhirnya jual beli ini tuntas dilaksanakan pada akhir Juli 2005 dengan harga sekitar 120 juta US dollar. Nah, dalam transaksi tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan operator seluler. Kerjasama mereka dengan menyediakan dana sekitar 300 juta US dollar dengan pengendalian berada di bawah Hutchison. Pada tahun 2006, nama perusahaan diubah menjadi PT Hutchison CP Telecommunications dan manajemen sendiri menyatakan bahwa mereka siap untuk meluncurkan layanan mereka pada tahun tersebut. Namun pada tanggal 29 Maret 2007, layanan 3G perusahaan ini diberi nama Tri yang diluncurkan dengan wilayah jangkauan awalnya hanya terbatas di Jakarta. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam subbab yang ketiga, yakni analisis kasus. PT Induk Indosat Tbk Ooredoo dan PT Induk Hutchison Tri Indonesia diumumkan melakukan penggabungan perusahaan oleh Hutchison Holding Limited pada Kamis 16 September tahun 2021. Kedua perusahaan tersebut menekankan kesepakatan transaksi definitif untuk pengajuan penggabungan bisnis telekomunikasi masing-masing di Indonesia. Perusahaan gabungan akan diberi nama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk, di mana Managing Director of Ooredoo Group Aziz Al-Utiman Fahru mengatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan suatu langkah besar untuk mencapai visi bersama dalam menciptakan nilai yang luar biasa untuk para pelanggan dan para pemegang saham. Sementara itu, Grup CO Managing Director of CK Hutchison Holding Kenin mengatakan bahwa kesepakatan ini akan menciptakan perusahaan telekomunikasi yang lebih kuat dan inovatif di Indonesia. Hal ini juga merupakan transaksi yang memiliki nilai tambah untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ooredoo Group dan CK Hutchison Holding Limited menyepakati penggabungan unit usaha masing-masing, di mana PT Indosat Tbk dan PT Hutchison Tri Indonesia. Nilai transaksi merger ini mencapai 6 miliar US dollar atau setara dengan 85,62 triliun. Saat ini, Ooredoo Group memiliki 65% saham dan kendali atas Indosat Ooredoo lewat Ooredoo ASEAN, sebuah perusahaan induk yang dimiliki sepenuhnya, di mana penggabungan Indosat dan Hutchison Tri Indonesia ini akan menyebabkan CK Hutchison menerima saham baru di Indosat Ooredoo hingga 21,8% dari Indosat Ooredoo Hutchison. Pada saat yang sama, PT Tri Telekomunikasi akan menerima saham baru Indosat Ooredoo hingga 10,8% dari Indosat Ooredoo Hutchison. Nah, bersamaan dengan penggabungan bisnis ini, CK Hutchison akan mendapatkan 50% saham dari Ooredoo Asia dengan menukarkan 21,8% sahamnya di Indosat Ooredoo Hutchison untuk 33% saham di Ooredoo Asia.
Kemudian, CK Hutchison juga akan mendapatkan tambahan sebesar 16,7% kepemilikan di Ooredoo Group lewat transaksi senilai 387 dolar US dollar. Yang dimana menyusul transaksi di atas, para pihak masing-masing akan memiliki 50% dari Ooredoo Asia yang akan diberi nama baru yaitu Ooredoo Hutchison Asia dan memiliki 65,6% saham dan kendali atas Indosat Ooredoo Hutchison. Nah, pada akhir transaksinya itu, Indosat Ooredoo Hutchison akan dikendalikan secara bersama-sama oleh Ooredoo Group dan CK Hutchison. Nah, perusahaan gabungan PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk ini akan memperkirakan mampu meraih pendapatan tahunan sebesar 3 miliar US dollar atau sekitar 42 triliun yang dimana dengan estimasi kurs sebesar Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, dalam keterangan resminya itu Indosat Ooredoo Hutchison akan menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia dengan perkiraan pendapatan tahunan sebesar 3 miliar dolar. Nah, sekedar informasi bahwa Indosat dan TRI ini mencatat kinerja perusahaan yang berbeda selama pandemi. Indosat cenderung kokoh dengan membukukan pendapatan senilai 14,98 triliun rupiah pada kuartal kedua tahun 2021 dan mengalami kenaikan sebesar 11,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu. Nah, sementara TRI Indonesia dengan kuartal 2 pada tahun 2021 hanya membukukan pendapatan sekitar 6,93 triliun rupiah, mengalami turun sebesar 6% secara tahunan. Nah, Indosat ini memiliki sekitar 60 juta pelanggan, sementara PT TRI Indonesia memiliki sekitar 44 juta pelanggan hingga kuartal kedua tahun 2021. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan merger. Nah, PT Indosat Ooredoo Tbk melakukan merger dengan Hutchison TRI Indonesia itu meskipun dalam keadaan merugi. Pada kuartal ketiga tahun 2021, Hutchison TRI Indonesia mengalami kerugian mencapai 3,95 triliun atau naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 3,99 triliun. Nah, meskipun TRI ini mengalami kerugian, tetapi PT Indosat Ooredoo ini tetap melakukan merger dengan tujuan sebagai berikut. Yang ini terdapat ada 5. Yang pertama itu penciptaan sinergi-sinergi operasional akan menguntungkan konsumen dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Nah, penggabungan usaha akan menciptakan sinergi-sinergi operasional yang signifikan yang dimana akan memungkinkan investasi-investasi yang menguntungkan konsumen dan menghasilkan nilai bagi para pemegang saham perusahaan penerima penggabungan usaha. Kemudian yang kedua yaitu skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien akan menghasilkan penghematan biaya yang signifikan yang akan diinvestasikan ulang. Yang dimana dengan skala yang lebih besar ini dan struktur biaya yang lebih efisien, maka penggabungan usaha akan menghasilkan sinergi-sinergi signifikan dalam bentuk penghematan biaya. Hal ini akan memberikan perusahaan itu menerima penggabungan usaha dengan kemampuan untuk berinvestasi pada jaringannya dengan kualitas layanan dan produk dan juga inovasi layanan dengan cara yang tidak akan mungkin bagi Hutchison TRI Indonesia atau Indosat secara sendiri-sendiri karena kurangnya skala dan profil keuangan yang lebih lemah. Nah, kemudian yang ketiga, di sini tujuannya yaitu perusahaan penerima penggabungan usaha yang lebih kuat akan mendukung agenda digital pemerintahan di Indonesia. Nah, di mana dengan manajemen menilai skala yang lebih besar dan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan penerima penggabungan usaha akan berada pada posisi yang berpotensi untuk meningkatkan cakupan geografis dan juga populasi jaringan. Kemudian tujuan yang keempat, yaitu konsumen akan diuntungkan dengan jaringan yang lebih besar dan kualitas layanan yang lebih baik. Nah, skala yang lebih besar ini, struktur biaya yang lebih efisien dan spektrum yang teragregat, di mana penggabungan usaha akan menguntungkan baik konsumen lama dari Hutchison TRI Indonesia dan juga dari Indosat.
Nah, serta calon konsumen perusahaan penerima penggabungan usaha. Nah, melalui penyediaan kualitas layanan dan kualitas jaringan yang lebih baik dalam kata kutip, yaitu dalam hal kapasitas, kecepatan, dan keandalan. Dan yang terakhir di sini tujuannya yaitu perusahaan penerima penggabungan usaha akan berada pada posisi yang lebih baik. Kenapa hal ini dilakukan? Untuk meluncurkan penciptaan operator yang secara keuangan lebih kuat. Selain itu juga skala yang lebih besar dengan akan berada pada tempat yang lebih baik untuk berinvestasi pada penyebaran 5G yang padat modal. Baik, kita masuk ke proses merger. Jadi, pada tanggal 29 Desember 2020, Indosat Ooredoo membahas isu mengenai merger dengan PT Hutchison Tri Indonesia. Tetapi kerjasama kedua perusahaan baru sebatas penjajakan. Kedua perusahaan induk itu menekankan pada perjanjian terbatas dan tidak mengikat, atau eksklusif and non-legally binding, terkait potensi merger unit bisnis di Indonesia, di mana perjanjian tersebut berlaku hingga 30 April 2021. Lalu, pada tanggal 1 Juli 2021, Ooredoo Group dan Hutchison masih melanjutkan diskusi lanjutan dalam menjajaki kemungkinan transaksi untuk menggabungkan bisnis telekomunikasi masing-masing di Indonesia. Dalam keterangan resmi yang disampaikan kedua pihak, diskusi antara kedua pihak berjalan dengan lancar dan telah berada pada tahap lanjut. Perpanjangan waktu ini untuk memberikan waktu untuk menyelesaikan perjanjian definitif. Kedua pihak telah memperpanjang jangka waktu eksklusivitas untuk surat kesepakatan bersama yang tidak mengikat atau non-legally binding (MOU) terkait dengan kemungkinan transaksi hingga 16 Agustus 2021. Perpanjangan tenggat waktu ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, perpanjangan sudah pernah dilakukan dan yang semula berakhir pada 30 April 2021 diundur menjadi 30 Juni 2021. Selanjutnya, pada 16 September 2021, Indosat dan Hutchison Tri Indonesia akhirnya menandatangani perjanjian penggabungan bersyarat dengan pemilik saham kedua perusahaan yakni CK Hutchison Indonesia dan Ooredoo Southeast Asia. Perjanjian tersebut menetapkan syarat dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan penggabungan usaha, termasuk syarat-syarat di mana semua aset, kewajiban, dan bisnis Hutchison akan digabungkan ke dalam Indosat dengan cara penggabungan menurut undang-undang berdasarkan hukum Indonesia dalam rangka penerbitan saham baru dalam entitas hasil penggabungan. Selanjutnya, pada 8 November 2021, Kominfo memberikan restu atas rencana merger Indosat Ooredoo dan Hutchison. Perusahaan hasil merger ini akan bernama Indosat Ooredoo Hutchison. Direktur Jenderal SDPPI Kominfo, Ismail, mengatakan pada tanggal 20 September 2021 bahwa Menteri Kominfo telah menerima surat permohonan penggabungan PT Indosat Ooredoo Tbk dan PT Hutchison. Untuk proses merger ini, Kominfo mengungkapkan beberapa syarat. Pertama, penambahan set layanan hingga 2025 sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan belum terlayani yang diajukan proposal. Kedua, pengembalian pita frekuensi radio selebar 10 MHz kepada negara. Proses pengembalian dalam waktu 1 tahun. Dengan keluarnya izin dari Kominfo, Indosat Ooredoo Hutchison akan menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Sebanyak 100 juta pelanggan diangkut oleh Indosat Ooredoo Hutchison dan diperkirakan pendapatan tahunan mencapai 3 miliar US dollar. Kemudian, pada 4 Januari 2022, tepatnya hari Selasa, Indosat Ooredoo resmi merger dengan Hutchison Tri Indonesia atau Tri Indonesia. Hal tersebut menindaklanjuti hasil rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB Indosat Ooredoo pada akhir 2001 di mana 99,99% pemegang saham menyetujui penggabungan usaha dengan Tri Indonesia. Rapat umum pemegang saham luar biasa ini juga menyetujui pengangkatan Vikram Sinha sebagai direktur utama, menggantikan Ahmad Al-Neama. Dengan begitu, proses merger yang sudah berjalan sejak Desember 2020 berjalan dengan mulus dan melahirkan entitas baru bernama Indosat Ooredoo Hutchison. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dampak dari merger.
Yang pertama, kita akan membahas terkait manfaat dari merger, dan yang kedua, kita akan membahas terkait tantangan pasca merger. Yang pertama, kita akan membahas terkait manfaat merger antara PT Indosat Ooredoo Tbk dan PT Hutchison Tri Indonesia. Yang pertama, manfaatnya yaitu memperkuat struktur permodalan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan manajemen dan karyawan. Yang ketiga, menciptakan peluang ekspansi, baik pada lini produk maupun area pasar yang belum terjangkau. Yang keempat, melengkapi dan menciptakan perusahaan telekomunikasi digital yang lebih kuat. Yang kelima, memperluas jangkauan jaringan dan meningkatkan kecepatan internet. Yang keenam, perusahaan penerima penggabungan usaha atau Indosat berada pada posisi yang lebih baik untuk meluncurkan layanan 5G. Yang ketujuh, menciptakan sinergi yang menghasilkan skala ekonomi tertentu. Dan yang terakhir, kedelapan, kepemimpinan perusahaan dan pengambil alihan antara dua perusahaan ini menjadi lebih mudah dan lebih ramping pada struktur organisasinya. Yang kedua, kita akan membahas terkait tantangan pasca merger dari PT Indosat Ooredoo Tbk dan juga PT Hutchison Tri Indonesia. Yang pertama adalah mengharmonisasikan proses peleburan. Yang kedua, pemerataan jaringan 4G yang merupakan persyaratan mutlak untuk akses internet yang dibutuhkan dalam transformasi digital. Yang ketiga, merancang skema tarif baru yang tepat dan terjangkau guna memperoleh pelanggan yang setia. Yang terakhir, pengurangan hasil frekuensi pasca merger karena aturan yang berlaku, frekuensi kedua operator telekomunikasi tersebut harus dipangkas dan dikembalikan ke pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kesimpulan merger antara PT Indosat Ooredoo Tbk dan juga PT Hutchison Tri Indonesia. Jadi, PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo resmi melakukan merger dengan PT Hutchison Tri Indonesia atau Tri dengan menghasilkan nama entitas menjadi satu, yaitu PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Tujuan PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo resmi melakukan merger dengan PT Hutchison Tri Indonesia atau Tri adalah meningkatkan nilai bisnis yang baru dibentuk setelah penggabungan dilakukan, diversifikasi operasi bisnis dengan memasuki pasar baru, dan menawarkan produk atau jasa baru, mendapatkan aset tertentu yang sulit diperoleh dengan metode lain, peningkatan kapasitas finansial, dan kewajiban pajak yang lebih rendah. Selain itu, merger kedua perusahaan tersebut juga memiliki manfaat dan tantangan. Realisasi penggabungan Indosat Tri ini dinilai menjadi salah satu aksi korporasi berskala jumbo dan sebagai langkah perusahaan untuk mengantisipasi atau mempersiapkan bisnis dalam menghadapi pemulihan ekonomi. Bergabungnya Indosat dan Tri ini akan mempercepat proses transformasi digital serta memberikan kontribusi dalam pemerataan layanan telekomunikasi di Indonesia. Diharapkan, aksi korporasi kedua perusahaan dapat menyehatkan serta mendorong perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.